start video ini, kami akan membahas hal-hal tersebut demi menjelaskan bagaimana Anda dapat mengurangi serta mengelola risiko-risiko ini. Tentu saja, ini merupakan tambahan dari isu hukum dan pajak yang telah dibahas Nick dalam videonya, Pertimbangan Hukum dan Pajak. Jadi untuk memulai proses ini, pada slide berikutnya kita akan melihat secara tepat apa saja risiko tambahan tersebut. Risiko pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah risiko negara. Ketika menjual ke negara lain, Anda menghadapi risiko yang berkaitan dengan negara tersebut, yang juga dikenal sebagai risiko politik. Gejolak politik dapat menyebabkan perubahan drastis, termasuk pergeseran kebijakan ekonomi, nasionalisasi, perampasan aset, hilangnya hak-hak pribadi, dan bahaya fisik. Perselisihan politik dapat memicu reaksi dari luar negeri dalam bentuk sanksi ekonomi, boikot, dan embargo. Oleh karena itu, seperti yang telah kami jelaskan dalam video menghubungkan pembeli dan pemasok, penting bagi Anda untuk membuat daftar negara-negara yang siap Anda ajak berdagang dan negara-negara yang tidak. Pembeli Anda mungkin benar-benar ingin melakukan pembayaran atau memenuhi kontrak dengan Anda, namun tidak dapat melakukannya karena posisi politik atau keuangan negara mereka. Untuk membantu Anda membuat keputusan ini, periksalah profil negara di Exporters Almanac. Tautannya ditampilkan di bawah ini pada deskripsi video ini. Profil perdagangan negara menunjukkan apakah suatu negara dikenai sanksi dan menyediakan peringkat kredit serta indikator terkait kemudahan berbisnis, juga indeks persepsi korupsi. Tentu saja status suatu negara dapat berubah menjadi buruk selama masa berlakunya kontrak yang berdampak negatif pada kontrak tersebut. Untuk menutupi risiko ini, Anda dapat mengambil asuransi risiko politik negara. Risiko berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Anda mengambil risiko kredit terhadap klien asing Anda. Jika ya, maka Anda sebaiknya meminta referensi kredit. Exporters Almanac mencantumkan lembaga pemeringkat kredit internasional di bagian layanan pendukung. Jika karena alasan apapun Anda tidak dapat memperoleh referensi kredit atau Anda menerima laporan yang buruk, maka Anda harus menetapkan syarat pembayaran Anda adalah pembayaran di muka atau sebagai alternatif Anda dapat mengambil asuransi kredit. Risiko berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah identitas. Sama seperti di dunia fisik, Anda perlu memastikan dengan siapa Anda berurusan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan di sini, yaitu identitas perusahaan dan identitas individu yang mewakili perusahaan tersebut. Baik di dunia digital maupun fisik, Anda harus melakukan tingkat uji tuntas yang sama terhadap kedua jenis identitas tersebut. Kami juga ingin menegaskan bahwa hal ini sama pentingnya baik untuk perdagangan domestik maupun internasional. Identitas perusahaan. Ada 5 sumber potensial untuk memeriksa identitas sebuah perusahaan. Di sebagian besar negara, Anda dapat memeriksa detail pendaftaran mereka secara online di daftar perusahaan resmi. Periksa juga profil perdagangan negara tersebut di Exporters Almanac. Jika pendaftaran perusahaan resmi tersedia secara online, Anda akan menemukan tautannya di sana. Anda juga dapat memeriksa entry mereka di Kompas untuk detail lebih lanjut jika perusahaan tersebut terdaftar di Kompas. Tautan ke Kompas juga ditampilkan di deskripsi di bawah ini. Seperti yang sudah kami sarankan, Anda dapat meminta laporan kredit. Untuk pembeli yang berbasis di Uni Eropa, Anda juga harus memeriksa nomor Fiat dan EORI mereka, yang memang Anda perlukan untuk dokumen komersial dan kepabeanan. Nomor-nomor ini tersedia di situs web Uni Eropa. Sekali lagi, tautannya ditampilkan di bawah di deskripsi. Apakah situs web perusahaan sesuai dengan detail dari semua sumber informasi ini? Apakah Anda benar-benar berurusan dengan situs web resmi perusahaan tersebut? Perlu dicatat bahwa penipu sangat mampu membuat kredensial palsu yang tampak meyakinkan. Semakin banyak sumber yang dapat Anda periksa silang, semakin baik. Oke, dengan asumsi Anda sudah yakin dengan identitas perusahaan, apakah Anda benar-benar berurusan dengan perwakilan hukum dari perusahaan tersebut? Identitas pribadi. Periksa identitas orang yang menjadi kontak Anda. Apakah mereka benar-benar mewakili perusahaan yang sedang Anda hadapi? Apakah mereka seorang direktur? Apakah mereka tercantum di situs web perusahaan? Bisakah mereka dihubungi melalui sambungan utama perusahaan? Apakah mereka memiliki alamat email perusahaan? Apakah profil LinkedIn mereka sudah divalidasi? Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak sedang berurusan dengan sebuah avatar? Sekarang mari kita asumsikan bahwa Anda cukup yakin dengan identitas perusahaan dan perwakilannya.
Kecuali Anda sudah memiliki riwayat perdagangan yang baik dengan perusahaan tersebut, Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil asuransi kredit perdagangan. Asuransi adalah elemen penting dan terkadang diperlukan untuk melindungi perusahaan Anda. Untuk membantu Anda mengelola biaya ini, kami menyarankan Anda meluangkan beberapa menit untuk mendapatkan penawaran kompetitif asuransi kredit perdagangan yang mencakup kredit apapun yang mungkin Anda berikan. Asuransi ini dapat ditawarkan oleh perusahaan asuransi swasta maupun lembaga pemerintah. Lihat bagian layanan dukungan asuransi di Exporters Almanac, pertimbangan hak kekayaan intelektual HKI. Selain mengambil tindakan pencegahan normal terkait pelepasan informasi rahasia kepada pihak ketiga, Anda juga sebaiknya menjadikan penandatanganan perjanjian non-disclosure (NDA) sebagai prosedur operasi standar saat bertukar informasi rahasia dengan pihak ketiga. Perjanjian ini bersifat mengikat secara hukum dan mencakup informasi rahasia semua pihak serta mengatur apa yang harus dilakukan terhadap informasi tersebut di akhir hubungan apapun. Jelas-jelas beri label pada setiap materi berhak cipta dengan nama perusahaan Anda dan tanggal sebelum Anda mendistribusikan atau membagikannya kepada pihak ketiga manapun. Tinjau apakah merek dagang, desain, dan paten Anda sudah terlindungi di wilayah baru tempat Anda akan berdagang. Lakukan pencarian merek dagang secara online melalui World Intellectual Property Organization untuk melihat apakah ada sesuatu yang mirip dengan merek Anda yang sudah ada di sana. Tautan kelayanan ini tersedia di deskripsi di bawah ini. Pertimbangkan nilai dari memperoleh paten atau merek dagang dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari rencana ekspor Anda. Jika Anda mempertimbangkan untuk mendaftarkan paten atau merek dagang di luar negeri, tanyakan kepada pengacara perdagangan profesional Anda, orang yang mendaftarkan merek dagang atau paten Anda di negara Anda sendiri. Namun, ada beberapa negara yang sangat sulit dan mahal untuk menegakkan perjanjian kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual. Kami sarankan jika Anda memiliki keraguan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Kamar Dagang atau Departemen Pemerintah terkait. Risiko nilai tukar mata uang asing. Bila Anda mempunyai kontrak berdenominasi valuta asing, Anda memiliki exposure terhadap perubahan nilai tukar. Mendapatkan kurs valuta asing terbaik dan kecepatan pembayaran yang optimal memberikan manfaat langsung bagi laba dan arus kas Anda. Bahkan jika Anda merasa bahwa penyedia valuta asing Anda sudah memberikan penawaran terbaik, mengapa tidak membandingkannya dengan penyedia valuta asing lainnya? Ada beberapa penyedia yang tercantum di Exporters Almanac. Lihat bagian layanan pendukung, bank internasional, dan keuangan. Dalam perdagangan internasional, kecuali negara-negara menggunakan mata uang yang sama seperti di Uni Eropa, setidaknya salah satu pihak harus mempertimbangkan exposure terhadap nilai tukar mata uang asing. Salah satu dari Anda akan menerima atau membayar dalam mata uang asing, dan ini merupakan risiko yang dapat ditutupi dengan biaya tertentu yang pada gilirannya harus diperhitungkan dalam harga. Tentu saja ada skenario di mana baik pemasok maupun pembeli mengambil risiko dengan membuat kontrak dalam mata uang yang asing bagi keduanya. Namun, ini bisa menjadi pilihan yang paling murah. Sebagai contoh, dalam kasus dolar AS kan lebih mudah bagi masing-masing pihak untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko USD daripada langsung terhadap mata uang yang jarang diperdagangkan secara langsung. Misalnya mata uang Som Uzbekistan dan Escudo Tanjung Verde. Pilihan utama yang tersedia untuk melindungi nilai tukar adalah contract forward. Ini adalah ketika sebuah perusahaan menyepakati dengan banknya untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing pada harga tetap di tanggal yang telah ditentukan. Masalah dapat muncul jika mata uang asing tidak dibeli atau dijual pada tanggal tersebut. Opsi penerusan. Disinilah pembeli atau penjual memiliki opsi, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada nilai tukar tetap. Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan, tidak terkirimnya barang atau barang rusak saat pengiriman. Hal ini dapat terjadi bukan karena kesalahan pembeli atau pemasok. Yang penting adalah risiko pengiriman ditanggung oleh asuransi. Anda hanya perlu menyepakati siapa yang akan membayarnya. Kita telah membahas banyak hal pada slide ini, jadi kami rasa akan membantu jika menggunakan slide berikutnya untuk merangkum poin-poin utama. Kami telah membahas sejumlah risiko yang semuanya dapat dikurangi dengan memeriksa secara cermat status rekanan Anda.
Namun, sangat penting untuk mengambil asuransi yang memadai guna menutupi risiko politik. Jika karena alasan apapun negara rekanan Anda tidak mengizinkan atau tidak dapat melakukan pembayaran, Anda tetap menerima pembayaran. Kredit perdagangan. Jika rekanan Anda sekian dapatan atau tidak mendapatkan pembayaran, Anda harus menerima pembayaran. Risiko pengiriman. Jika barang Anda tidak terkirim atau rusak selama pengiriman, Anda tetap menerima pembayaran. Jika ada risiko nilai tukar asing, Anda dapat mempertimbangkan kontrak forward atau opsi dengan bank Anda. Ini berarti Anda yakin dengan jumlah yang harus dibayar atau diterima dalam mata uang Anda. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan di sini adalah asuransi tidak selalu menanggung 100% klaim Anda. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa dalam harga Anda, jumlah yang mungkin Anda terima setelah dikurangi tetap dapat menutupi semua biaya Anda. Kami pikir beberapa komentar terakhir tentang harga dan syarat pembayaran akan menutup diskusi tentang pengurangan dan pengelolaan risiko. Mari kita lihat hal-hal ini pada slide berikutnya. Harga dan syarat pembayaran. Kejelasan tentang harga, siapa yang membayar apa, dan syarat pembayaran, siapa yang membayar kapan, dan bagaimana. Poin-poin ini sangat mendasar untuk memberikan kejelasan dalam hubungan komersial. Harga Incoterms yang disetujui dalam kontrak internasional menentukan siapa yang membayar apa. Silakan lihat deskripsi di bawah untuk tautan ke detail lebih lanjut terkait Incoterms. 3 istilah harga yang paling umum adalah FOB atau Free on Board. Ini berarti penjual harus mengirimkan barang ke perusahaan pelayaran. Semua biaya tambahan kemudian dibayar oleh pembeli. CNF atau biaya dan pengiriman. Di sini penjual harus membayar pengiriman ke titik pengiriman tertentu. CIF atau biaya, asuransi, dan pengiriman. Di sini penjual harus membayar biaya pengiriman ke titik pengiriman tertentu dan biaya asuransi pengiriman. Dalam ketiga kasus ini, penjual tidak perlu membayar tarif apapun yang dikenakan oleh negara pengimpor. Ini untuk rekening pembeli. Ketentuan pembayaran yang disetujui dalam kontrak komersial akan mencerminkan risiko yang ditanggung oleh pemasok dan pembeli. Ada 4 syarat pembayaran utama yang digunakan dalam perdagangan internasional. Pembayaran di muka, tunai. Hal ini menimbulkan risiko paling kecil bagi eksportir. Surat kredit. Dengan ini, bank akan menjamin pembayaran. Koleksi dokumenter. Artinya, pembeli tidak dapat menerima barang sampai pembayaran dilakukan, tetapi bank yang terlibat tidak menjamin bahwa pembayaran akan dilakukan. Buka akun. Di sini CEO Anda harus sepenuhnya mempercayai pembeli untuk melakukan pembayaran. Namun perlu dicatat bahwa dalam ekspor, pembayaran di muka jarang dilakukan. Pembeli luar negeri umumnya hanya akan membayar penuh di muka untuk pengiriman dalam jumlah kecil, meskipun mereka mungkin setuju untuk membayar uang muka sebagian jika itu satu-satunya cara untuk mendapatkan barang. Importir biasanya bersikeras untuk membayar saat barang diterima atau lebih disukai beberapa waktu setelah barang diterima. Oleh karena itu, Anda kemungkinan akan mendorong penggunaan surat kredit atau koleksi dokumenter. Peringatan, ada penipu di luar sana. Berhati-hatilah saat beralih dari pembayaran di muka dan atau surat kredit ke sistem akun terbuka. Jika Anda merasa harus menerima perjanjian akun terbuka, maka seperti yang disarankan, Anda sebaiknya mempertimbangkan untuk mengambil asuransi kredit perdagangan. Baiklah, itu saja. Kami harap video ini membantu memperjelas risiko yang ada dalam perdagangan internasional dan Anda dapat melihat cara yang jelas untuk mengurangi serta mengelolanya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin menghubungi saya secara langsung, silakan saja. Situs webcam dan alamat email saya tertera pada slide ini dan di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang cara mengembangkan potensi perdagangan internasional Anda. Cukup klik tautan subscribe di layar. Tidak dipungut biaya apapun. Jika Anda merasa ada orang yang Anda kenal akan tertarik, silakan bagikan tautan ini kepada mereka. Dan jika Anda siap untuk langkah berikutnya, tonton video selanjutnya di playlist ini. Tautannya ada di sini.